Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuwan Top. Ketika rahasia terbesar terkubur bersama pemiliknya, dunia hanya bisa menebak-nebak apa yang sebenarnya terjadi di balik tirai sejarah. Ada misteri yang tak pernah terpecahkan, ada penemuan yang hilang bersama penciptanya, dan ada kisah pengkhianatan, cinta, hingga kejeniusan yang tak pernah benar-benar terungkap. Bayangkan, Benjamin Franklin, pendiri bangsa Amerika yang membawa identitas ibu kandung putranya hingga ke liang lahat. Atau Kapten William Thompson yang menghilangkan harta karun senilai jutaan dolar di Pulau Cocos tanpa pernah mengungkap lokasinya. Kisah Maurice Ward dengan material Starlight yang tak tertandingi, Alan Turing yang menyelamatkan jutaan nyawa lewat kode Enigma namun baru diakui puluhan tahun setelah kematiannya, hingga Johann Bessler yang menghancurkan sendiri roda gerak abadi ciptaannya karena takut dicuri. Mereka adalah orang-orang yang membawa rahasia besar mereka ke liang lahat dan meninggalkan dunia dalam ketidakpastian yang memicu rasa ingin tahu tak berujung. Dalam video kita kali ini kita akan membahas untuk kalian 20 kisah menegangkan tentang orang-orang yang membawa rahasia terbesar mereka hingga ke air hayat, lengkap dengan misteri, tragedi, dan teka-teki yang masih membayang hingga hari ini. Tapi sebelum masuk ke inti video, seperti biasa kita ingetin kalian jangan lupa like dan subscribe supaya channel sederhana ini tetap bisa memberikan manfaat kepada semua orang. Benjamin Franklin. Benjamin Franklin, salah satu tokoh pendiri bangsa Amerika, dikenal bukan hanya karena jasanya dalam bidang ilmu pengetahuan, diplomasi, dan politik, tetapi juga karena kehidupan pribadinya yang penuh warna dan menyimpan sejumlah misteri. Salah satu bagian paling misterius dari hidupnya adalah tentang William Franklin, anak laki-laki yang tak diketahui secara pasti siapa ibunya. William diyakini lahir sebelum Benjamin menikahi Deborah Reed yang menjadikan William sebagai anak di luar pernikahan. Franklin tidak pernah secara terbuka menyebutkan siapa ibu dari William, bahkan dalam surat-surat pribadinya yang kini menjadi dokumen sejarah. Beberapa sejarawan menduga bahwa William adalah hasil dari hubungan Franklin dengan seorang pekerja seks, mengingat reputasinya yang cukup bebas dalam hubungan dengan perempuan, baik saat berada di Amerika maupun ketika tinggal di Eropa. Namun tidak ada bukti yang cukup kuat untuk memastikan dugaan tersebut. Meskipun identitas ibunya tersembunyi, William tetap tumbuh menjadi figur penting. Ia pernah membantu ayahnya dalam eksperimen dengan layang-layang yang membuktikan hubungan antara petir dan listrik sebelum akhirnya mengambil jalan politik yang berbeda. Ketika Benjamin Franklin mendukung kemerdekaan Amerika, William tetap setia pada kerajaan Inggris, bahkan aktif sebagai gubernur kolonial yang loyalis. Pilihan itu kelak memisahkan hubungan ayah dan anak yang sebelumnya cukup dekat. Kapten William Thompson. Pada tahun 1820, ketika perang kemerdekaan Peru berkecamuk dan ketegangan politik di wilayah Amerika Selatan mencapai puncaknya, pemerintah Peru dihadapkan pada dilema besar mengenai keamanan kekayaan negara. Dalam upaya menyelamatkan emas, perak, dan permata yang tak ternilai harganya dari kemungkinan penjarahan atau penghancuran, mereka memutuskan untuk mengangkut harta tersebut ke Meksiko menggunakan kapal laut. Penugasan penting ini jatuh ke tangan Kapten William Thompson, seorang pelaut asal Inggris yang dikenal memiliki pengalaman luas di lautan. Ia dan krunya menaiki sebuah kapal bernama Mary Dear, mengangkut harta yang nilainya diperkirakan mencapai 28 juta dolar pada masa itu, termasuk barang-barang keagamaan seperti salib emas dan patung perawan Maria bertahtakan permata. Namun, alih-alih menjalankan tugas yang diamanahkan kepadanya, Thompson justru mengkhianati kepercayaan tersebut. Ia dan anak buahnya membunuh para pengawal dan pendeta yang turut berlayar, lalu menguasai seluruh harta untuk kepentingan pribadi. Mereka kemudian berlayar ke arah Pulau Cocos, sebuah pulau terpencil di lepas pantai Costa Rica yang dipenuhi hutan lebat dan nyaris tak terjamah. Di sanalah harta karun itu konon dikuburkan, jauh dari jangkauan pihak berwenang. Namun petualangan mereka tak berlangsung lama. Pasukan Spanyol berhasil menangkap Thompson dan perwira pertamanya. Sebagai jalan keluar dan hukuman mati, keduanya berjanji akan menunjukkan lokasi penyimpanan harta tersebut. Ketika mereka tiba kembali di Pulau Cocos, keduanya melarikan diri ke dalam rimba dan tidak pernah ditemukan lagi, menyisakan kisah yang menggantung dan teka-teki yang tak kunjung terpecahkan.
Alan Turing. Alan Turing adalah salah satu tokoh paling penting dalam sejarah matematika dan komputasi modern. Ia dikenal luas sebagai bapak ilmu komputer karena konsep mesin Turing yang menjadi dasar bagi komputer masa kini. Namun, peranannya dalam Perang Dunia II jauh lebih krusial dan lama tersembunyi dari mata publik. Turing bekerja bersama para kriptografer di Bletchley Park, sebuah pusat pemecahan kode rahasia di Inggris. Di sana, ia merancang mesin yang disebut bombe, alat yang digunakan untuk memecahkan sandi Enigma, sistem komunikasi militer Jerman yang dianggap tak terkalahkan. Keberhasilan ini memungkinkan sekutu membaca komunikasi rahasia musuh dan secara signifikan mempercepat berakhirnya perang, menyelamatkan jutaan nyawa dalam prosesnya. Ironisnya, seluruh pencapaian monumental tersebut dirahasiakan oleh pemerintah Inggris selama hampir 3 dekade. Informasi tentang Operasi Ultra, termasuk keterlibatan Turing, baru diungkap ke publik pada tahun 1974. Sayangnya, Turing telah meninggal 20 tahun sebelumnya akibat perlakuan yang tidak adil. Pada tahun 1952, ia dihukum karena orientasi seksualnya yang dianggap sebagai pelanggaran hukum pada masa itu. Ia dipaksa menjalani terapi hormon yang merusak kesehatan fisik dan mentalnya. Hingga akhirnya ia mengakhiri hidupnya sendiri pada tahun 1954 dalam usia 41 tahun. Maurice Ward. Pada era 1980-an, seorang mantan penata rambut bernama Maurice Ward membuat dunia tercengang dengan sebuah penemuan yang tidak biasa. Terinspirasi oleh tragedi kebakaran pesawat di Bandara Manchester yang menewaskan puluhan orang, Ward terdorong untuk menciptakan bahan yang dapat melindungi manusia dari panas ekstrim. Ia mulai bereksperimen dengan berbagai jenis plastik non-toksis, menciptakan campuran unik yang akhirnya menghasilkan material revolusioner yang diberi nama Starlight, sebuah nama yang dipilih oleh cucunya. Starlight memiliki kemampuan luar biasa untuk menahan panas ekstrim tanpa terbakar atau meleleh, bahkan ketika disembur langsung oleh api obor gelas atau sinar laser berkekuatan tinggi. Sifat penghambat panas yang sangat tinggi pada Starlight membuatnya menjadi bahan yang sangat dicari oleh berbagai perusahaan, termasuk industri militer dan luar angkasa. Namun, Ward menolak setiap tawaran yang datang kepadanya karena ia sangat percaya bahwa formula tersebut terlalu berharga untuk diserahkan begitu saja. Ia menyimpan rahasianya dengan sangat hati-hati, menolak untuk mematenkan atau mengungkapkan detail cara pembuatnya kepada siapapun, termasuk keluarganya sendiri. Keyakinannya bahwa Starlight layak dihargai hingga puluhan miliar pound membuatnya terus menunggu tawaran yang setimpal, sebuah penantian yang tak pernah terwujud hingga akhir hayatnya. Johann Bessler. Pada awal abad ke-18, Johann Bessler, seorang penemu asal Jerman, ia juga dikenal dengan nama Orpheus, menghebohkan dunia dengan klaimnya yang luar biasa. Ia memperkenalkan sebuah roda yang dikatakan mampu berputar sendiri tanpa henti atau yang disebut sebagai mesin gerak abadi. Pada tahun 1712, roda ciptaannya dipertunjukkan di kota Gera dan segera menarik perhatian berbagai kalangan, mulai dari bangsawan, ilmuwan, hingga masyarakat umum. Roda tersebut digambarkan mampu mengangkat beban dari tanah dan terus berputar tanpa henti, seolah-olah memiliki sumber tenaga tersembunyi yang tidak pernah habis. Klaim ini sangat bertentangan dengan hukum fisika yang sudah dikenal saat itu, terutama prinsip kekekalan energi yang menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Namun, keanehan roda Bessler justru semakin mencengangkan ketika dikatakan mampu berputar tanpa henti selama 54 hari dalam ruang tertutup, di bawah pengawasan yang ketat. Banyak tokoh berpengaruh saat itu yang menyatakan ketertarikan dan kekaguman, tetapi Bessler sendiri sangat merahasiakan mekanisme dalam rodanya. Ketakutan bahwa idenya akan dicuri membuatnya menolak membuka atau menjual temuannya, bahkan ketika dijanjikan hadiah besar. Kerahasiaan yang ekstrim ini berujung tragis ketika dalam keadaan frustasi dan penuh kecurigaan, Bessler menghancurkan mesin tersebut dengan tangannya sendiri. James Black. Pada tahun 1830, seorang pandai besi bernama James Black menciptakan sesuatu yang kelak menjadi simbol kekuatan, keberanian, dan sekaligus misteri. Sebuah pisau yang dirancang khusus untuk Jim Bowie, seorang tokoh yang dikenal karena keberaniannya dalam duel dan kehebatannya sebagai petarung. Pisau itu bukan sekedar alat, melainkan karya luar biasa yang menggabungkan ketajaman luar biasa dengan kelenturan yang tak biasa ditemukan dalam logam sejenis.
Kombinasi sifat tersebut membuat banyak orang percaya bahwa James Blake telah menemukan atau bahkan menghidupkan kembali sebuah teknik kuno yang telah lama terlupakan. Keistimewaan pisau ini mulai menarik perhatian sejak Jim Bowie menggunakannya dalam pertarungan terkenal di sebuah gundukan pasir di Louisiana, jauh sebelum namanya dikenang dalam peristiwa heroik di Alamo, tempat ia akhirnya tewas dalam pertempuran. Kejadian berdarah itu menjadi tonggak awal ketenaran Bowie, dan pisau yang ia gunakan pun ikut terangkat sebagai benda legendaris. Semakin banyak orang yang menginginkan pisau serupa, dan James Blake pun memenuhi permintaan tersebut, meskipun dia tetap mempertahankan kerahasiaan cara pembuatannya. Karena seluruh proses ditempatkan di balik tirai, tersembunyi dari mata siapapun, bahkan dari rekan sejawat sekalipun. Metode pengolahan besi yang ia gunakan pun tak pernah dicatat secara jelas. Tragisnya, serangkaian kejadian pribadi yang menyakitkan membuat James Blake kehilangan ingatan atas teknik tersebut. Beberapa orang menduga tekanan batin dan kesedihan mendalam menjadi penyebabnya. Setelah kematiannya, muncul keraguan dari sebagian kalangan tentang apakah ia benar-benar pencipta pisau asli yang digunakan Jim Bowie, ataukah hanya pengrajin biasa yang kisahnya dibesar-besarkan oleh waktu dan cerita yang berkembang dari mulut ke mulut. Sir Edward Elgar. Sir Edward Elgar dikenal luas sebagai sosok paling menonjol dalam sejarah musik Inggris sejak era George Frederick Handel, dengan karya-karyanya yang syarat akan kekayaan emosional dan kompleksitas musikal. Lahir pada akhir abad ke-19, Elgar menunjukkan kemampuan luar biasa dalam meramu harmoni yang mencerminkan kedalaman jiwa manusia. Dan salah satu karya yang paling menggugah rasa ingin tahu adalah variasi Enigma. Karya ini terdiri dari serangkaian variasi musik yang masing-masing didedikasikan kepada sahabat dekatnya, namun di balik permukaan nada-nada yang terdengar, tersembunyi sebuah teka-teki yang belum pernah benar terpecahkan. Elgar menyebut adanya melodi tersembunyi yang menjadi benang merah di antara seluruh bagian musik. Namun melodi itu sendiri tidak pernah dinyatakan secara eksplisit. Bahkan judul Enigma yang berarti teka-teki atau misteri menjadi bagian dari pesan samar yang ia tinggalkan, menciptakan rasa penasaran yang tiada habisnya. Selama hidupnya, Elgar pernah memberikan petunjuk-petunjuk singkat, namun semuanya disampaikan dengan cara yang tidak langsung, sehingga menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan musisi, sejarawan, dan peneliti musik klasik. Sebagian menduga bahwa melodi tersembunyi itu berasal dari lagu rohani. Sebagian lain meyakini bahwa ia menyisipkan pesan pribadi yang hanya dimengerti oleh orang-orang terdekatnya. Namun hingga kini, teka-teki tersebut tetap menjadi misteri yang tak tersingkap, menjadikan karya ini bukan sekedar komposisi musik, melainkan juga warisan intelektual yang penuh teka-teki. Richard Almore. Pada tahun 1980, dunia menyaksikan ketegangan politik antara Amerika Serikat dan Iran yang berpusat pada penyanderaan 52 warga negara Amerika di Teheran. Penyanderaan ini berlangsung selama lebih dari setahun dan menjadi isu besar dalam pemilihan presiden Amerika saat itu. Namun yang mengejutkan adalah pembebasan sandera yang terjadi tepat pada hari pelantikan Ronald Reagan sebagai presiden, bukan pada masa jabatan Presiden Jimmy Carter yang sedang berakhir. Hal ini memunculkan kecurigaan bahwa ada kesempatan tersembunyi yang dikenal dengan sebutan kejutan Oktober. Robert Parry, seorang jurnalis investigasi yang gigih, mendedikasikan hidupnya untuk menyelidiki kemungkinan adanya pertemuan rahasia antara pejabat tinggi, Partai Republik, dan pemerintah Iran. Menurut teori ini, George H.W. Bush, yang saat itu adalah calon wakil presiden, serta William Casey yang kemudian menjadi direktur CIA, disebut-sebut berada di balik kesepakatan gelap tersebut. Meski mereka selalu menyatakan tidak terlibat dan memiliki saksi yang memberikan alibi, beberapa orang yang mengenal Casey mengakui bahwa strategi semacam itu sangat sesuai dengan kepribadiannya. Satu-satunya orang yang diduga tahu secara langsung kebenaran ini adalah pengacara Richard Almore, yang kala itu menjabat sebagai penasihat dekat Reagan. Sayangnya, Richard Almore meninggal dunia pada 1995 tanpa sempat mengungkap apapun. Dan Parry pun meninggal pada 2018, menghentikan penyelidikan tersebut tanpa jawaban pasti. Jan Sloot. Pada tahun 1995, seorang penemu asal Belanda bernama Jan Sloot menggambarkan dunia teknologi dengan klaimnya yang mengejutkan. Ia menyatakan telah mengembangkan sebuah sistem pengkodean data revolusioner yang memiliki kemampuan untuk menempatkan informasi digital menjadi ukuran yang sangat kecil tanpa kehilangan data aslinya.
Hal ini bertentangan dengan hukum kompresi data yang sudah diterima secara luas oleh para ahli komputer, sehingga klaim tersebut memicu rasa penasaran dan skeptisisme sekaligus. Dalam sebuah demonstrasi, Slot dikabarkan mampu memutar 10 film secara bersamaan dari satu chip kecil, sesuatu yang pada masa itu dianggap mustahil. Temuannya ini menarik perhatian banyak investor besar yang melihat potensi luar biasa dari teknologi tersebut. Salah satunya adalah mantan direktur teknik dari Philips yang kemudian membantu memperkenalkannya kepada para pemodal. Namun, tepat sehari sebelum ia dijadwalkan untuk menandatangani kontrak besar yang bisa mengantarkan temuannya ke panggung dunia, Jan Slot meninggal mendadak karena serangan jantung. Kematian itu bukan hanya mengakhiri hidupnya, tetapi juga memutus mata rantai langsung terhadap teknologi yang ia kembangkan. Disket kecil yang berisi kode penting dari algoritma ciptaannya hilang secara misterius dan tidak pernah ditemukan kembali. Upaya untuk membongkar rahasia tersebut pun menjadi sia-sia karena tidak ada dokumentasi teknis lengkap yang dapat menjelaskan secara rinci bagaimana sistem itu bekerja. Freddie Mercury. Freddie Mercury, vokalis utama dari band legendaris Queen, dikenal luas sebagai sosok flamboyan yang mencuri perhatian di atas panggung. Ia memancarkan energi luar biasa dalam setiap penampilan dan menyuguhkan aura percaya diri yang memikat jutaan penggemarnya di seluruh dunia. Namun, di balik gemerlap ketenarannya, Freddie pernah mengungkapkan bahwa dirinya tak memiliki teman sejati. Pernyataan ini menunjukkan sisi pribadi yang terluka dan kesepian tersembunyi jauh dari sorotan kamera. Ironisnya, ketika ia meninggal dunia pada tahun 1991 karena komplikasi akibat AIDS, kerumunan besar penggemar dan kerabat berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir. Keamanan ekstra pun harus dikerahkan untuk menjaga ketertiban di tengah lautan duka. Freddie yang semasa hidupnya mencintai panggung, sorotan, dan kebebasan berekspresi, justru menginginkan keheningan dalam kematiannya. Ia tidak dimakamkan secara terbuka, melainkan memilih untuk dikremasi. Abu jenazahnya dipercayakan kepada satu-satunya orang yang ia anggap paling setia, yaitu Mary Austin. Freddie hanya membisikkan kepada Mary tentang tempat peristirahatan terakhirnya, dan sejak saat itu Mary merahasiakan lokasi tersebut sepenuhnya. Bahkan hingga puluhan tahun kemudian, ia tidak pernah membocorkannya kepada siapapun, sekalipun banyak penggemar yang mengaku telah menemukannya. Edward Leeds Cullen. Di tengah rawa-rawa Florida berdiri sebuah mahakarya batu yang memunculkan decak kagum sekaligus kebingungan. Coral Castle atau Kastil Karang yang seluruhnya dibangun oleh satu orang bernama Edward Leeds Cullen. Tanpa bantuan alat berat, teknologi modern, atau tim pekerja, pria bertubuh kecil ini mengangkut, memotong, dan menyusun lebih dari 1.000 ton batu karang jenis olit, yaitu batuan sedimen yang biasanya terbentuk jauh di bawah permukaan tanah. Keunikan struktur ini bukan hanya pada berat dan ukuran batu-batuannya yang mencapai 15 ton per potong, tapi juga pada ketepatan penyusunannya yang luar biasa presisi. Tidak ada semen atau bahan perekat apapun yang digunakan, namun celah antar batu hampir tidak terlihat. Edward bekerja sendirian, seringkali di malam hari, dan menolak untuk menjelaskan metode yang digunakannya. Selain menyatakan bahwa dirinya mengetahui rahasia yang sama yang digunakan dalam pembangunan piramida agung di Mesir, banyak yang menduga bahwa ia menggunakan semacam teknologi gravitasi atau magnetisme kuno untuk mengangkat batu-batu tersebut. Bahkan ada teori yang menyebut bahwa ia menemukan cara membuat batu-batu tersebut melayang. Semua itu tetap menjadi misteri karena tak ada catatan tertulis ataupun saksi mata yang secara pasti dapat menjelaskan bagaimana ia membangun tempat itu hanya dengan alat-alat buatan tangan yang sangat sederhana. Arsène Gaudertier. Selama lebih dari 6 abad, altar Gand yang juga dikenal sebagai Gand Altarpiece menjadi saksi bisu dari beragam peristiwa sejarah kelam yang membentuk takdirnya sebagai mahakarya yang tak hanya agung secara artistik, tapi juga rentan terhadap penghancuran dan pencurian. Karya monumental ini diciptakan oleh kakak beradik, Van Eyck, dan terdiri dari sejumlah panel yang menggambarkan kisah-kisah religius dengan detail yang memukau. Namun meskipun statusnya sebagai karya seni ikonik tak terbantahkan, altar ini telah melalui perjalanan tragis. Dibakar dalam pergolakan agama, disita oleh penguasa yang haus kekuasaan, dipalsukan untuk menipu sejarah, dan dijarah dalam 3 perang besar Eropa. Salah satu bab tergelapnya terjadi pada tahun 1934 ketika panel yang menggambarkan para hakim yang adil dicuri dari katedral Saint Bavo di kota Gand, Belgia.
pencurian ini segera menjadi peristiwa besar yang mengguncang dunia seni dan hukum Eropa. Penyelidikan berlangsung dengan intensitas tinggi, namun tidak menghasilkan apa-apa hingga seorang pria bernama Arsène Guadartier membuat pengakuan di ranjang kematiannya. Dalam keadaan sekarat, ia mengungkapkan bahwa ia mengetahui keberadaan panel tersebut, namun tidak menyebutkan lokasinya secara langsung. Ia hanya meninggalkan sebuah catatan yang menyatakan bahwa panel itu tersembunyi di tempat yang tidak bisa dijangkau tanpa menimbulkan perhatian besar dari publik. Meskipun banyak pihak menduga bahwa Guadartier adalah pencurinya, tidak pernah ada bukti konkret yang menunjukkan apakah ia bertindak sendirian atau dibantu orang lain, dan bagaimana sebenarnya ia berhasil mencuri panel yang begitu besar dan terkenal tanpa diketahui siapapun. Bing Crosby. Bing Crosby, ikon musik dan layar lebar asal Amerika Serikat, menghembuskan napas terakhirnya pada usia 73 tahun saat bermain golf di dekat Madrid, Spanyol. Ia dikenal luas sebagai sosok yang ramah dan berwibawa, serta menjadi lambang kehangatan keluarga Amerika berkat perannya dalam film-film klasik dan lagu-lagu Natal yang abadi. Namun di balik ketenaran dan citra bersihnya, muncul peristiwa yang mengusik ketenangan warisannya. Pada tahun 1999, lebih dari 2 dekade setelah kepergiannya, muncul pengungkapan mengejutkan dari dokumen FBI yang menunjukkan bahwa Crosby pernah menjadi sasaran ancaman serius di dunia kriminal. Ia diketahui menerima surat-surat bernada intimidasi yang menuntut pembayaran sebesar $10.000 kepada seorang tokoh mafia yang identitasnya tidak pernah terungkap secara resmi. Dalam surat itu nyawanya disebut-sebut berada dalam bahaya jika permintaan tersebut tidak dipenuhi. Fakta ini mengubah pandangan publik terhadap sosok yang selama hidupnya tampak tak tersentuh oleh skandal. Sebagian pihak menyebutkan bahwa ancaman dari dunia kriminal tersebut merupakan petunjuk bahwa Bing Crosby pernah terlibat dalam interaksi bisnis yang melibatkan dunia kriminal, sementara yang lain menduga bahwa hal tersebut sebenarnya adalah pemerasan yang menargetkan kekayaannya. Meski tidak pernah terbukti apakah ia membayar atau menolak tuntutan tersebut, insiden itu menjadi bayangan gelap dalam kisah hidupnya yang selama ini dihiasi oleh prestasi dan kehormatan. Jimmy Savile. Jimmy Savile, seorang figur publik yang sangat terkenal di Inggris, selama bertahun-tahun ia memikat hati masyarakat dengan pesonanya yang memukau. Jimmy Savile dikenal sebagai pembawa acara televisi yang selalu tampil eksentrik dan penuh energi, sehingga banyak orang menganggapnya sebagai sosok yang dermawan dan menginspirasi. Namun di balik citra gemerlap itu tersembunyi rahasia-rahasia gelap yang tak terbayangkan. Selama beberapa dekade, berbagai tuduhan mengenai perilaku menyimpang dan pelecehan seksual terhadap anak-anak serta orang dewasa pernah dialamatkan kepadanya. Namun selalu gagal mendapatkan perhatian serius dan pihak berwenang maupun publik. Barulah setelah kematiannya terungkap bahwa ratusan korban akhirnya berani bersuara, menceritakan pengalaman pahit yang selama ini mereka pendam. Penyelidikan yang dilakukan secara menyeluruh mengungkap pola kekerasan dan pelecehan yang sistematis, bahkan termasuk tindakan keji terhadap jenazah di rumah sakit tempat Savile pernah menjadi relawan. Meskipun tidak ditemukan bukti fisik yang kuat, kesaksian para korban memberikan gambaran jelas tentang betapa luas dan dalamnya luka yang ditinggalkan oleh perbuatannya. Ironisnya, semua petunjuk sebenarnya sudah ada di depan mata. Namun pesona dan pengaruh Savile berhasil membutakan banyak orang dari kenyataan yang sesungguhnya. Paus Santo Yohanes Paulus II. Paus Santo Yohanes Paulus II adalah sosok yang meninggalkan jejak mendalam dalam sejarah gereja Katolik dan dunia secara luas. Kepemimpinannya yang panjang dimulai sejak tahun 1978 hingga wafatnya pada 2005, ditandai oleh kebijaksanaan, keberanian moral, dan kedekatannya dengan umat dari berbagai bangsa. Salah satu aspek kepausannya yang mencerminkan kepekaan terhadap kondisi global adalah pengangkatan kardinal secara in pectore, sebuah istilah dalam bahasa Latin yang berarti di dalam dada. Ini mengacu pada praktik pengangkatan kardinal secara rahasia oleh paus tanpa pengumuman publik sebagai bentuk perlindungan bagi mereka yang hidup di negara-negara dengan rezim represif atau bermusuhan terhadap gereja Katolik. Dalam masa kepemimpinannya, Yohanes Paulus II mengangkat sejumlah kardinal secara in pectore yang kemudian diumumkan secara resmi ketika kondisi sudah memungkinkan, termasuk dari Tiongkok, Ukraina, dan Latvia. Namun, terdapat satu kardinal yang tidak pernah diketahui identitasnya, karena paus wafat sebelum sempat mengumumkannya. Karena pengangkatan kardinal secara in pectore hanya sah jika diumumkan sebelum paus meninggal dunia, maka nama tokoh tersebut tetap menjadi rahasia yang tidak pernah terungkap secara resmi.
Hal ini menandai bentuk tanggung jawab moral dan spiritual Paus dalam menjaga nyawa dan keselamatan individu dan yang dipercayainya memiliki peran penting dalam gereja, meskipun harus disimpan dalam keheningan. Ludwig van Beethoven. Setelah kematian Ludwig van Beethoven pada tahun 1827, dunia dikejutkan oleh penemuan sepucuk surat cinta yang belum pernah diketahui sebelumnya. Surat itu ditujukan kepada sosok yang disebutnya sebagai kekasih abadi, mengungkap sisi paling pribadi dan penuh emosi dari sang maestro besar. Ditulis sekitar tahun 1812, surat sepanjang 10 halaman ini menunjukkan betapa dalamnya perasaan Beethoven kepada perempuan misterius tersebut. Dalam surat itu ia menuliskan bagaimana pikirannya selalu tertuju pada sang kekasih, bahkan ketika ia tengah berbaring sakit. Para sejarawan dan ahli musik telah mencoba mengungkap siapa sebenarnya wanita yang begitu menggetarkan hati Beethoven hingga ia menyebutnya sebagai cinta yang abadi. Salah satu nama yang mencuat adalah Antonia Brentano, istri dari seorang sahabat Beethoven sendiri, yang membuat dugaan ini penuh dilema dan intrik. Sementara itu, kandidat kuat lainnya adalah Kontes Josephine Brunswick, perempuan bangsawan yang diketahui memiliki hubungan romantis yang intens dengan Beethoven. Namun, perbedaan status sosial dan tekanan masyarakat kala itu diduga menjadi penghalang utama yang memaksa mereka berpisah. Di samping itu muncul pula nama-nama lain sebagai penerima surat, namun tak satu pun yang dapat dibuktikan secara pasti. Hingga kini misteri identitas kekasih abadi itu tetap menjadi pertanyaan yang belum terjawab dalam sejarah kehidupan Beethoven. Antonio Stradivari. Antonio Stradivari adalah seorang pembuat instrumen berdawai asal Italia yang namanya begitu melegenda, terutama karena karya-karyanya yang dikenal menghasilkan suara luar biasa indah. Ia hidup pada awal abad ke-17 hingga awal abad ke-18 dan dianggap sebagai tokoh paling berpengaruh dalam dunia pembuatan biola. Salah satu hal yang membuat instrumen ciptaannya begitu istimewa adalah nada khas yang dihasilkan. Sering digambarkan sebagai nada keperakan yang jernih, merdu, dan menyentuh emosi terdalam. Ciri suara ini menjadikan biola Stradivarius tidak hanya sekedar alat musik, tapi sebuah karya seni dengan nilai ekspresi yang mendalam. Meski demikian, hingga kini tidak ada yang benar-benar mampu merekonstruksi atau meniru kualitas instrumen ciptaannya. Stradivari tidak pernah meninggalkan catatan rinci mengenai teknik pembuatannya. Para peneliti dan ahli membuat instrumen modern berusaha menelusuri rahasia tersebut melalui analisis bentuk, resin, jenis kayu, lem, hingga pernis yang digunakan. Namun hasilnya belum sepenuhnya setara dengan karya aslinya. Dari sekitar 1000 instrumen yang pernah dibuatnya, hanya sekitar 650 yang masih tersisa. Salah satu biola terpopulernya, Messiah Stradivarius, yang dibuat pada tahun 1716, diperkirakan bernilai hingga $20 juta, menjadikannya salah satu alat musik paling berharga di dunia. Arne Berling. Pada tahun 1940, ketika Perang Dunia Kedua menyapu Eropa dengan cepat, Swedia berada dalam posisi yang sangat rentan. Di sebelah barat, Jerman Nazi mengarahkan kekuatannya untuk menguasai Norwegia guna memperluas pengaruhnya di kawasan Skandinavia. Sementara di timur, Uni Soviet mencoba merebut Finlandia dalam upaya memperluas wilayahnya. Swedia, yang memilih untuk tetap netral, merasa terancam oleh dua kekuatan besar yang semakin agresif. Dalam suasana penuh ketegangan itu, intelijen Swedia berhasil menangkap transmisi dari mesin teleprinter rahasia milik Jerman, yaitu Siemens dan Halske T52, yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan militer tingkat tinggi. Mesin ini dikenal karena sistem enkripsinya yang sangat kompleks dan diyakini mustahil untuk dipecahkan tanpa perangkat khusus. Namun, seorang matematikawan brilian bernama Arne Berling membalikan anggapan itu. Tanpa bantuan teknologi apapun, hanya dengan pena dan kertas, Berling berhasil menguraikan cara kerja mesin tersebut dalam waktu hanya 2 minggu. Ia menggunakan pemahaman mendalamnya tentang matematika dan pola-pola logika untuk menembus kode pertahanan komunikasi Jerman. Keberhasilan ini bukan hanya prestasi intelektual luar biasa, tapi juga langkah strategis yang memberi Swedia akses ke informasi rahasia pihak Jerman. Jerome Denis Sandikov. Pada pertengahan abad ke-19, masyarakat pesisir Nova Scotia, Kanada, dikejutkan oleh penemuan seorang pria misterius yang terdampar di pantai Sandikov. Pria ini ditemukan dalam kondisi fisik yang mengundang banyak pertanyaan. Kedua kakinya telah diamputasi hingga sebatas lutut, namun luka-lukanya telah dibalut dengan rapi, menandakan bahwa tindakan medis dilakukan secara sengaja dan mungkin oleh seorang yang berpengalaman.
Adanya pria tersebut tidak mampu berbicara, seolah kehilangan kemampuan berkomunikasi akibat trauma fisik atau cedera pada otaknya. Ketika ditanya mengenai identitasnya, ia hanya mampu mengeluarkan bunyi yang terdengar seperti Jerome. Dan sejak saat itu, nama tersebut melekat padanya. Identitas aslinya tidak pernah terungkap. Sejumlah teori pun bermunculan, termasuk dugaan bahwa ia adalah seorang pelaut yang dihukum amputasi karena membangkang terhadap otoritas kapal. Ada pula teori yang mengaitkannya dengan seorang pria dari Eropa yang sebelumnya dirawat di New Brunswick akibat gangren, yaitu infeksi jaringan yang menyebabkan pembusukan dan mungkin sengaja dipindahkan ke Nova Scotia demi menyingkirkannya dari tanggung jawab sosial atau medis. Selama bertahun-tahun, Jerome hidup berpindah-pindah dari satu keluarga ke keluarga lain yang bersedia merawatnya, hingga akhirnya meninggal dunia pada tahun 1912 tanpa pernah benar-benar mengisahkan siapa dirinya. Nikola Tesla. Nikola Tesla, seorang penemu dan insinyur jenius kelahiran Serbia, memiliki visi luar biasa untuk mengubah dunia melalui penyediaan energi listrik tanpa kabel secara global. Salah satu proyek paling ambisiusnya adalah pembangunan menara Wardenclyffe, yang ia rancang untuk mengirimkan energi melalui udara dengan memanfaatkan atmosfer bumi sebagai penghantar alami. Tesla yakin bahwa seluruh planet dapat terhubung dalam jaringan energi nirkabel yang tidak memerlukan kabel atau infrastruktur konvensional. Untuk mewujudkan impiannya, ia mendapat pendanaan awal dari bankir kenamaan JP Morgan. Namun, ketika tujuan asli proyek diketahui sebagai penyebaran energi gratis dan tidak dapat dimonopoli untuk keuntungan komersial, para investor mulai meragukan potensi ekonominya. Skeptisisme ini semakin diperparah oleh pemberitaan media yang sinis terhadap ide-ide Tesla, yang saat itu dianggap terlalu futuristik dan tidak masuk akal. JP Morgan akhirnya menghentikan dana, meninggalkan Tesla dalam kesulitan keuangan yang semakin memburuk. Tanpa dukungan finansial, proyek menara Wardenclyffe terbengkalai. Tesla pun terjerumus ke dalam keterasingan, hidup dalam kemiskinan dan kekecewaan. Meski demikian, keyakinan pada ilmu pengetahuan tidak pernah pudar. Ia menganggap dirinya sebagai alat bagi kekuatan lebih tinggi, seorang seniman dalam bidang energi dan listrik yang berusaha mewujudkan harmoni teknologi dengan alam semesta.